Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika ingin masuk surga, jauhi syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah, artinya menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah, termasuk beribadah dan berdoa kepada selain Allah. Syirik dapat juga diartikan menjadikan seseorang sebagai Tuhan yang berhak diibadahi di samping Allah. Maka siapa saja yang mengerjakan syirik atau menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai sembahan yang ditaati selain Allah, maka mereka disebut musyrik. Contoh berbuat syirik. Contoh-contoh perbuatan syirik di antaranya adalah orang yang memohon atau berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa meminta suatu hajat kepada orang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, juga minta rizki, meminta kesembuhan penyakit kepada selain Allah. Semua itu termasuk syirik akbar atau syirik besar. Jenis-jenis syirik. Syirik ada dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah melaksanakan ibadah kepada selain Allah. Contohnya berdoa kepada selain Allah, atau mempersembahkan penyembelihan kurban kepada selain Allah, atau bernazar untuk selain Allah, baik itu kuburan, jin, syaitan, dan lainnya. Contoh syirik besar lainnya adalah seseorang yang takut kepada orang yang sudah mati, mayit yang menurut perkiraannya mayit itu dapat membahayakan dirinya. Atau seseorang yang mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, padahal sesuatu itu tidak kuasa memberikan manfaat apapun padanya, maupun membuat mudarat. Syirik besar dapat juga dikelompokkan menjadi 1. Syirik doa, yaitu seseorang yang selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selain Allah. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 65, yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. 2. Syirik niat, yaitu seseorang yang dalam melaksanakan ibadah, niatnya bukan ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Hud ayat 15 dan 16, yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. 3. Syirik ketaatan, yaitu orang yang lebih taat kepada seseorang dibandingkan kepada Allah. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 31, yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan, padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 4. Syirik mahabbah atau syirik kecintaan, yaitu menyamakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya,
dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Syirik kecil ada dua macam. 1. Syirik zahir atau syirik nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, dan Ahmad, yang artinya, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik kecil. Adapun contoh syirik dalam perbuatan, seperti memakai gelang, yang digunakan sebagai jimat pengusir atau penangkal mara bahaya. 2. Syirik khafi atau syirik tersembunyi, yaitu syirik yang berhubungan dengan keinginan dan niat, seperti riyak, ingin dipuji orang, dan sumah, ingin didengar orang, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka, para sahabat, bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu riya. Bahaya syirik. 1. Syirik menghapuskan pahala seluruh amal solih. Jika seseorang berbuat syirik, maka seluruh amalannya akan terhapus. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 88 yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Juga di dalam surat As-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. 2 ayat ini menjelaskan, barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah, seperti salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin, dan lainnya. 2. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah yaitu berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 3. Orang musyrik atau orang yang melaksanakan syirik, haram masuk surga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Karena itu jika kita ingin masuk surga, jangan berbuat syirik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.